Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah ingin masuk kerajaan surga dan menjadi yang terhebat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 18 ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Dalam bagian ini, para murid mendekati Yesus dan bertanya kepadanya, siapa yang terbesar di kerajaan surga? Mereka mungkin berusaha memahami, siapa di antara mereka yang akan paling dihargai di mata Allah. Namun, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, dan memanggil seorang anak kecil kepadanya, dan menempatkan anak itu di antara mereka. Dengan melakukan ini, Yesus mengajar murid-muridnya, bahwa yang terbesar dalam kerajaan surga, tidak berasal dari kekuasaan, status, atau kekayaan, tetapi dari kerendahan hati, kepolosan, dan ketergantungan kepada Allah. Dia memberitahu mereka, bahwa mereka harus menjadi seperti anak kecil, jika ingin masuk kerajaan surga. Dengan kata lain, Yesus memanggil murid-muridnya untuk berpaling dari keinginan duniawi mereka, dan memiliki iman seperti anak kecil, yang ditandai dengan kepercayaan penuh, kesederhanaan, dan ketaatan kepada Allah. Ini adalah pelajaran penting bagi semua orang percaya, karena mengingatkan kita, bahwa hubungan kita dengan Tuhan, tidak didasarkan pada pencapaian atau jasa kita sendiri, tetapi pada kesediaan kita untuk menyerahkan diri kita kepadanya, dan percaya pada kebaikan dan kasih karunia-Nya. Di dunia dewasa ini, di mana kesombongan dan promosi diri sering lebih dihargai, mungkin akan sulit untuk menerima sifat seperti anak kecil yang dijunjung tinggi oleh Yesus. Namun kita harus ingat, bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju kerajaan surga, dan dalam khotbah ini, kita akan menyelidiki bagaimana kita dapat memupuk sifat penting ini dalam kehidupan kita. Pertama, kita harus menyadari bahwa kesombongan adalah batu sandungan bagi pertumbuhan rohani kita. Ketika kita terlalu fokus pada diri kita sendiri dan keinginan kita sendiri, kita kehilangan pandangan akan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita menjadi tertutup dari bimbingan Roh Kudus, dan kita kehilangan kesempatan untuk melayani orang lain, dan untuk memuliakan Tuhan. Di sisi lain, ketika kita memupuk kerendahan hati, kita menjadi lebih terbuka terhadap pimpinan roh, dan kita mampu mengenali cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus berusaha untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, dan menjadikan Dia sebagai pusat pikiran, tindakan, dan keinginan kita. Ini membutuhkan komitmen setiap hari untuk berdoa, merenungkan firman-Nya, dan menaati perintah-perintah-Nya. Kita harus mencari kesempatan untuk melayani orang lain, baik dalam keluarga, masyarakat, atau tempat kerja kita. Ini membutuhkan kesediaan kita untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri, dan untuk menggunakan karunia dan bakat kita untuk memberkati mereka yang ada di sekitar kita.
Kita harus berusaha untuk merangkul kesederhanaan dalam hidup kita, menyadari bahwa sukacita dan kepuasan sejati tidak datang dari harta benda atau kesuksesan duniawi, tetapi dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan kesediaan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus memupuk sikap syukur, menyadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan bahwa kita tidak memiliki apapun yang belum kita terima dari-Nya. Ini membutuhkan kesediaan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, bahkan di saat-saat sulit atau penuh kesukaran. Kita harus mau belajar dari orang lain, menyadari bahwa kita tidak memiliki semua jawaban, dan selalu ada lebih banyak untuk dipelajari. Ini membutuhkan kesediaan untuk mendengarkan kebijaksanaan dan nasihat orang lain, dan untuk mencari pembimbing dan panutan yang dapat membantu kita bertumbuh dalam iman dan karakter kita. Dengan merangkul praktik-praktik ini, dan memupuk sifat-sifat seperti anak-anak, yaitu kerendahan hati, kepolosan, dan kepercayaan penuh pada Tuhan, kita dapat menghindari kesombongan, dan menjadi lebih seperti Kristus, yang merendahkan dirinya, dan taat sampai mati di kayu salib, demi menebus dosa-dosa kita. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang rendah hati, mengakui kebutuhan kami akan rahmat dan bimbingan Tuhan. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan, kami bukan apa-apa, dan bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati kami berasal dari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mohon agar Engkau membantu kami menumbuhkan kualitas kekanak-kanakan dalam hidup kami, kepolosan, kesederhanaan, dan kepercayaan. Bantu kami untuk melepaskan harga diri kami dan keinginan kami untuk kekuasaan dan kesuksesan, dan untuk menyerahkan diri kami pada kehendak Tuhan. Kami berkomitmen untuk mencari Tuhan terlebih dahulu dalam segala hal, untuk melayani orang lain dengan kerendahan hati dan kemurahan hati, dan untuk merangkul kesederhanaan dan rasa syukur dalam hidup kami. Kami meminta Tuhan untuk mengajari kami, untuk belajar dari orang lain, untuk mendengarkan suara Tuhan, dan untuk mengikuti bimbingan Tuhan, dengan iman dan kepercayaan, seperti anak kecil. Tuhan, kami tahu bahwa kami lemah dan cacat, dan bahwa kami tidak dapat melakukan semua ini sendirian. Tetapi kami juga tahu bahwa dengan bantuan Tuhan, semua hal menjadi mungkin. Jadi kami menaruh kepercayaan kami pada Tuhan, dan kami meminta Tuhan untuk membimbing kami, dan memberdayakan kami, untuk menjadi lebih seperti Tuhan setiap hari. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.